Aceh damai, Aceh ku memilih. Nah, kalau sistemnya sudah bagus, laporkan secara transparan, semua nomor rekening dilaporkan, semua hutang piutang, semua, jadi mengurangi niat untuk berbuat jahat. Indonesia ini yang ada kewenangan itu. Inilah bentuk edukasi kepada pemilih. Dan kita ingin pemilih kita, kalau belum siap juga nggak apa-apa. Kalau ada siap diberikan, maka akan kami cek, kita verifikasi. Kalau tidak adalah ketepatan formulir. Jangan sampai Bapak dan Ibu salah mengisi formulir. Siapapun yang melapor, LHKPN maksudnya, akan kami terima. Bahkan tidak terbatas oleh waktu, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Misalkan lapor hari ini, lapor besok, atau bahkan lebih tanggal 3 dan sebagainya, itu kami terima. Masalah diterima oleh KIP atau enggak itu kewenangan dari KIP, itu sah atau tidak dan sebagainya itu. Jadi KPK hanya menerima laporan LHKPN para siapa saja, termasuk para bakal calon. Untuk pasangan calon itu setelah dia melapor, apa bukti yang didapat oleh pasangan calon khusus pasangan? Buktinya adalah berupa tanda terima. Tanda terimanya apabila sudah kami nyatakan lengkap. Tidak mungkin hanya 1-2 lembar LHKPN terus kita langsung tidak mungkin. Jadi kita ada verifikasi isiannya maupun verifikasi dokumen kelengkapannya. Kalau sudah kita nyatakan lengkap, kita berikan tanda terima. Tanda terima itulah yang nanti menjadi salah satu syarat untuk mendaftar. Hanya tentang suatu kasus gitu ya Pak ya. Apalagi yang berbau politis tentu saja. Kenapa? Karena kami atau Undang-Undang 10 menganggap bahwa seluruh KPU sekalian yang sudah mendaftar KPN caranya memperbaiki sistem itu kalau mengurangi kesempatan. Tapi kalau niat salah satunya adalah LHKPN. Jadi ini salah satu instrumen untuk pencegahan. Tolong jangan dilaporkan. Karena formulir bisa di-download dari internet. Tentu saja di website KPK. Kalau PDF Pak ya, kalau video kan berarti harus tulis tangan. Ada yang format Excel, berarti ketik lebih rapi Pak. sore nanti, tetapi masih membuka ruang juga walaupun tidak di. Mungkin belum berapa sempurna, belum lengkap. Apakah belum? Seluruh calon kepala daerah wilayah Aceh itu dengan harga perkiraan tanah, ya harga perkiraan tanah itu kan cukup fluktuatif. Pendaftaran yang bersangkutan belum memenuhi syarat, masih tidak lengkap. Oleh karena itu, karena undang-undang memberikan kesempatan menggantinya. Kapan itu bisa diganti? Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Nah, pada tanggal tersebutlah yang teman-teman yang belum melengkapi syaratnya, tidak hanya LHKPN, tidak hanya tanda terima LHKPN, tapi syarat-syarat yang lain boleh memperbaikinya. Batas waktunya sampai tanggal 3 Oktober. Tapi kalau tanggal 3 Oktober pukul 00 itu calon belum juga menyerahkan syarat yang belum dipenuhinya, maka tentu yang bersangkutan akan kami nyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Aceh damai, Aceh ku memilih.